Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kelas ekonomi lintas minat kelas 10 IAI Pesantren Persatuan Islam Tarogong Garut. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai konsep dasar dan karakteristik ekonomi Islam. Berikut adalah tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengikuti dan memahami materi ini dengan baik sehingga tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Oikonomia ini terdiri dari dua kata yaitu oikos yang artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi secara garis besar, secara bahasa, oikonomia atau ekonomi artinya adalah aturan rumah tangga. Sedangkan secara terminologi, ekonomi berarti kegiatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas. Secara umum, ilmu ekonomi mengajarkan tentang bagaimana usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang relatif terbatas dan dalam memenuhi keinginannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ekonomi juga mengajarkan bagaimana manusia memilih dan menentukan barang-barang yang akan dibeli dengan pendapatan yang dimilikinya. Ekonomi mengajarkan bagaimana manusia mengalokasikan waktu, tenaga, dan modal dengan jumlah tertentu untuk meraih keuntungan yang maksimum. Nah, apakah ada keterikatan antara seluruh tindakan dan perilaku ekonomi kita sehari-hari dengan keyakinan agama kita? Atau bagaimana peran agama dalam mengambil, menuntun, dan mengarahkan sikap serta motivasi dalam berekonomi? Sebelum kita bahas mengenai dasar dan karakteristik ekonomi Islam, ada baiknya kita samakan dulu pemahaman kita tentang bahasanya ya. Jadi ada yang berkata tentang ekonomi syariah, ada juga yang berkata tentang ekonomi Islam. Nah, bagaimana? Apakah kedua bahasa ini beda atau sama, ekonomi syariah dengan ekonomi Islam? Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, secara harfiah, ekonomi atau syariah bisa diartikan sebagai jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya kita lalui. Dan secara terminologi, syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau digariskan pokok dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhinya. Nah, menurut Syekh Yusuf Qaradawi, cakupan dari pengertian syariah menurut pandangan Islam itu sangat luas dan komprehensif atau syumul ya. Di dalamnya mengandung seluruh aspek kehidupan mulai dari aspek ibadah, aspek keluarga, aspek bisnis, dan aspek hukum dan peradilan serta hubungan antar negara. Nah, berdasarkan pengertian secara bahasa, terminologi serta pendapat dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi tadi dapat dipahami bahwa definisi syariah tidak lain adalah ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pembahasan kita ke depannya, kita tidak akan membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah menurut Umair Capra adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Nah, pengertian prinsip syariat Islam di sini adalah ajaran tentang hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar yang berdasar dari Al-Quran dan hadis.
Salah satu tokoh yang dikenal sebagai bapak ekonomi Islam yaitu adalah Ibnu Khaldun. Beliau memiliki karya monumental yang berjudul Al-Muqaddimah. Nah, beliau disebut bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis telah dikemukakan sebelum tokoh-tokoh ekonomi yang dikenal secara umum seperti Adam Smith dan David Ricardo. Sekarang kita masuk ke dalam nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Nah, nilai-nilai dasar ekonomi Islam ini diturunkan dari inti ajaran Islam yaitu tauhid. Prinsip tauhid ini melahirkan keyakinan bahwa kebaikan perilaku manusia adalah karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas manusia di dunia ini termasuk ekonomi hanya dalam rangka untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nilai tauhid ini diterjemahkan menjadi 4 nilai dasar yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu 1. Kepemilikan, 2. Keadilan dalam berusaha, 3. Kerjasama dalam kebaikan, dan keempat adalah pertumbuhan yang seimbang. Nilai dasar ekonomi Islam yang pertama adalah kepemilikan. Dalam konsep Islam, segala sesuatu pada hakikatnya adalah absolut milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tercantum dalam surat Yunus ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Al-ayah. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Sedangkan manusia dalam hal ini adalah sebagai khalifah. Manusia berperan sebagai khalifah, pengelola yang diberi kepercayaan dalam mengelolanya, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, meskipun hakikatnya harta itu milik Allah Subhanahu wa taala, namun manusia mendapatkan hak atas kepemilikan pribadi atas hasil dari usaha, tenaga, dan pemikirannya yang berupa harta, baik yang didapatkan melalui proses pemindahan kepemilikan seperti jual beli ataupun berdasarkan waris. Nah, Islam juga sangat menghormati atas hak kepemilikan pribadi, tapi juga sekaligus menjaga keseimbangan antara hak pribadi, kolektif, dan negara. Nah, karena dalam Islam itu sangat menganjurkan kedermawanan. Nilai dasar ekonomi Islam yang kedua adalah keadilan atau keadilan dalam berusaha. Nah, adil artinya di sini adalah bahwa setiap individu memiliki kesetaraan dalam hak dan kewajiban, seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan ya'dilu, berbuat adillah. Berbuat adil dalam ekonomi ini diantaranya adalah keadilan dalam berusaha. Allah memerintahkan manusia untuk berusaha seperti dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Nah, tapi adil ini adalah seperti ketika
kita berusaha itu tidak berlebih-lebihan dan juga tidak melakukan penimbunan seperti dalam surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah. Celaka bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, padahal kan dalam Islam tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, selain itu, kelebihan harta dari hasil usaha ekonomi itu ada hak milik orang lain, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang menyatakan bahwa setiap orang yang beriman itu harus menafkahkan sebagian dari hasil usahanya yang baik-baik dan sebagian dari apa yang dikeluarkan dari bumi untuk kamu. Di situ ada hak milik orang lain yang harus kita nafkahkan. Nilai dasar ekonomi Islam yang ketiga adalah kerjasama. Kerjasama di sini kerjasama dalam kebaikan. Dalam kegiatan ekonomi, secara individu dan berjamaah semuanya didorong dalam Islam. Ekonomi yang dilakukan secara berjamaah dijalankan berdasarkan kerjasama dan dilandasi dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita didorong untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi dilarang untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, hal ini juga artinya menunjukkan kerjasama, tapi Islam juga tidak melarang adanya kompetisi. Islam mendorong adanya kompetisi yang berdasarkan kerjasama atau cooperative competition dengan semangat berlomba-lomba dalam menebarkan kebaikan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Di mana saja dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nilai dasar ekonomi Islam yang keempat adalah pertumbuhan yang seimbang. Pertumbuhan dalam ekonomi ini penting untuk mewujudkan keseimbangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia dan alam semesta. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Setelah kita membahas tentang nilai dasar ekonomi Islam, selanjutnya kita akan bahas adalah mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam ini adalah kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, prinsip ini bisa menjadi pedoman bagi setiap individu dalam berekonomi sehingga tujuannya yaitu falah atau kesejahteraan dapat dicapai. Nah, nilai-nilai ekonomi Islam yang telah dijelaskan sebelumnya itu didasari oleh fondasi akidah, akhlak, dan syariat dapat disarikan lebih lanjut dan diformulasikan menjadi 6 prinsip dasar ekonomi syariah. Nah, 6 prinsip dasar tersebut, yang pertama adalah pengendalian harta individu. Harta individu ini harus dikendalikan. Supaya apa? Supaya terus mengalir secara produktif. Nah, harta individu ini tidak boleh ditumpuk, tidak boleh ditimbun, namun harus terus berputar dalam aktivitas ekonomi. Aliran harta yang dikeluarkan tersebut dapat berupa investasi produktif pada sektor real dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip yang kedua itu adalah distribusi pendapatan yang inklusif. Nah, pendapatan
itu kemudian ada kewajiban, ada hak milik orang lain yang harus didistribusikan kepada seluruh masyarakat. Nah, berdasarkan prinsip ini, distribusi pendapatan dari masyarakat dengan harta yang melebihi nisab itu disalurkan melalui zakat kepada 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, gorimin, fisabilillah, dan juga ibnu sabil. Nah, prinsip ekonomi Islam yang ketiga adalah optimalisasi bisnis atau jual beli dan berbagi resiko. Ekonomi syariah sangat menjunjung tinggi keadilan dan menekankan pada bagi hasil dan bagi resiko, risk sharing. Nah, kebebasan pertukaran atau perjual beli, kebebasan untuk memilih tujuan dan rekan dagang sesuai prinsip syariah, pasar sebagai tempat transaksi, kemudian campur tangan dalam proses penawaran, tidak ada batasan area perdagangan, kelengkapan kontrak transaksi, dan kewenangan pihak otoritas dan penegak hukum untuk menjaga kepatuhan atas aturan maupun kontrak. Yang keempat, prinsip yang keempat adalah transaksi keuangan terkait erat dengan sektor real. Nah, ekonomi syariah itu setiap transaksi, setiap kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu harus atau didorong dalam sektor real. Sektor real di sini artinya seperti perdagangan, pertanian, industri maupun jasa. Nah, dalam sisi lain, ekonomi syariah tidak mentolerir adanya aktivitas ekonomi non-real seperti perdagangan uang, perbankan dengan sistem ribawi, asuransi dengan gorornya, dan lain-lain. Prinsip yang kelima adalah partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Tadi, selain ada hak milik orang lain, Islam itu mendorong pihak yang memiliki harta berlebih itu untuk berpartisipasi dalam membangun untuk kepentingan bersama. Misalnya mewakafkan tanah untuk pembangunan rumah sakit, mewakafkan tanah untuk masjid, membeli sukuk atau surat berharga di pasar modal untuk pembangunan jembatan atau tol dan lain sebagainya. Nah, dalam ekonomi Islam, pencapaian tujuan sosial ini diupayakan secara maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama. Dalam surat Al-Hadid ayat 7, Allah berfirman, "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya akan memperoleh pahala yang besar." Yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah transaksi muamalah. Kegiatan ekonomi ini biasanya hubungannya adalah antara manusia dengan manusia. Transaksi muamalat umumnya biasanya kaitannya dengan perdagangan atau pertukaran dalam perekonomian. Semuanya itu harus sesuai dengan syariat. Rasulullah SAW juga sudah banyak contoh hadis-hadis yang menyatakan bagaimana cara Rasulullah itu berdagang, dan itu secara esensi masih bisa atau masih terus berlaku sampai saat ini. Setelah kita membahas tentang nilai dasar ekonomi Islam dan juga prinsip dasar ekonomi Islam, selanjutnya adalah karakteristik ekonomi Islam. Terdapat 4 karakteristik ekonomi Islam, yaitu adil, tumbuh sepadan, bermoral, dan beradab. Yang pertama, adil. Menurut Al-Quran dan hadis, adil bukan semata hasil kesepakatan sosial. Tapi secara ringkas, adil dimaknai sebagai suatu keadaan bahwa terdapat keseimbangan atau proporsional di antara semua penyusun sistem perekonomian, perlakuan terhadap individu secara setara atau tidak diskriminatif,
baik dalam kompensasi, hak hidup layak, dan hak menikmati pembangunan, serta pengalokasian hak, penghargaan, dan keringanan berdasarkan kontribusi yang telah diberikan. Karakteristik yang kedua adalah tumbuh sepadan. Ekonomi tumbuh sepadan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan fundamental ekonomi negara, yaitu pertumbuhan yang seimbang antara sektor keuangan dan sektor real, sesuai dengan kemampuan produksi dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak harus tinggi atau cepat, namun stabil dan berkesinambungan, terjadi secara terus-menerus. Eksploitasi sumber daya secara berlebihan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka pendek, namun tidak berkesinambungan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan serta keberlanjutan pembangunan antar generasi. Karakteristik yang ketiga dari ekonomi Islam itu adalah bermoral. Bermoral atau berakhlak mulia ditunjukkan dengan adanya kesadaran dan pemahaman setiap anggota masyarakat terhadap kepentingan bersama dan kepentingan jangka panjang yang lebih penting daripada kepentingan individu. Moral ekonomi Islam didasarkan pada kesadaran yang bersumber dari ajaran agama Islam bahwa kerelaan untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kerelaan untuk mengorbankan kepentingan diri, mengedepankan pihak lain, pada hakikatnya justru akan membawa diri sendiri kepada kesuksesan yang hakiki, yaitu kesuksesan dunia dan akhirat. Karakteristik ekonomi Islam yang keempat adalah beradab. Perekonomian Islam merupakan perekonomian yang beradab, yaitu perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa seperti tradisi dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang selama tidak bertentangan dengan moralitas Islam. Terakhir dari bagian pembahasan kita hari ini adalah tujuan ekonomi Islam. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sama dengan tujuan dari syariat Islam atau maqasid as-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayatan thayyibah. Maqasid syariah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia yang terletak pada terpeliharanya 5 kemaslahatan datar, yaitu yang pertama adalah hifzuddin atau kemaslahatan agama. Kedua adalah hifdzun nafas atau menjaga kemaslahatan jiwa. Yang ketiga adalah hifdzul aql atau menjaga kemaslahatan intelektualitas. Yang keempat adalah hifdzun nasl, keturunan. Dan yang kelima adalah hifdzul mal atau menjaga kemaslahatan kekayaan harta. Nah, kelima kemaslahatan tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan kehidupan yang baik dan terhormat, dan jika kelima kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Demikianlah materi pertama kita tentang ekonomi syariah, yaitu mengenai dasar dan karakteristik ekonomi syariah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman terima dengan baik. Bahasa yang saya gunakan juga mudah. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita terima. Dan terakhir, ada sedikit evaluasi yang bisa teman-teman kerjakan sebagai bahan atau sebagai penilaian bahwa teman-teman memahami apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.